Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Hari ini kita akan berbincang dengan kakak tercinta kita. Dia anak UIN, udah semester akhir. Pastinya dia udah banyak pengalaman selama dia ngampus di UIN Jakarta Syarif Hidayatullah. Asik. Nah, ini dia. Halo, selamat malam Kakak Nia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Gimana kabarnya Kak Nia? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Semangat sekali malam ini. Gimana keadaannya di Cinere, Kakak? Gimana ya? Pastinya sedang corona yang masih melanda Oh, Indonesia ini. iya Kita gitu. harus stay at home di rumah. Iya. Kan kita podcast pertama kita lagi ada corona ya. Jadi kenangan banget nih. Udah gitu hujan-hujan lagi. Aduh, ya ampun. Aku matiin kipas dulu nih. Kayaknya kipasnya terlalu dingin. Biar obrolan kita tetap hangat, coy. Oke, boleh. Oh iya, Kania katanya kata teman-temannya tuh Kania udah semester akhir ya. Iya, udah. Waduh, semester 8 dong. Sedang berlangsung. Tinggal 2 sidang lagi. Emang kalau di psikologi tuh sidangnya kayak gimana, Kak? Urutannya? Jadi sidangnya itu ada 3 sidang yang harus kita lalui. Pertama, sidang seminar proposal, kedua sidang hasil, dan ketiga sidang akhir gitu. Atau yang disebut sidang munakosah. Sebentar. Itu kan yang pertama tuh seminar proposal. Itu apa isinya, kan? Mau tahu ya? Maklum, soalnya kita maba nih, mahasiswa baru, belum begitu paham. Oke, jadi aku akan menceritakan kisah pengalaman sidang aku di sidang pertama. Dan alhamdulillah, sidang pertama itu aku berjalan dengan lancar. Alhamdulillah banget dong, tanpa hambatan. Iya, benar, sangat perjuangan banget. Itu jadi, gimana nih? Apa? Itu persiapan untuk maju sidang tuh berapa minggu gitu? Maksudnya sebelum sidang pertama itu berapa minggu gitu? Seminggu sebelumnya dikasih tahu kok. Enggak, maksudnya tuh kita nyusun apa sih bahan-bahannya itu loh sebelum kita maju sidang pertama. Pasti kan ada skripsi ya, iya, nyusun bahan-bahan skripsinya tuh. Itu kira-kira dari udah berapa lama? Prosesnya tuh berapa lama? Apa sebulan atau 2 minggu? Nah, itu prosesnya kira-kira sebulanan, 2 bulanan. Sekarang kan tahun 2020 nih. Kakak sidang pertama di tahun 2019 apa tahun 2020? 2000 berapa ya kemarin, lupa deh. Januari apa Desember? Oh, Januari 2020. Tanggal 10. Wah, belum lama berarti ya sidang pertama. Nah, ini kan kita lagi berbicara tentang perkuliahan nih. Nah, ini kan kakak udah semester 8. Itu pasti banyak dong pengalaman-pengalaman di UIN. Itu gimana kisahnya tuh dari semester 1, semester 2? Kok kakak lebih memilih kuliah psikologi daripada mata kuliah yang lain atau jurusan yang lain? Kenapa tuh? Oh, tahu ya. Iya. Dari pas aku MTS, aku tuh udah cari-cari tentang psikologian. Tadinya tuh sangat kepo banget gitu kan tentang kenapa ya teman aku bisa seperti ini, kenapa ya perilakunya bisa seperti ini, kenapa ya manusia bisa seperti ini, kok dia bisa melakukan itu, kok dia bisa melakukan ini, kok sifatnya bisa seperti itu, kok karakternya bisa seperti ini gitu. Membuat aku bertanya-tanya kenapa bisa seperti itu. Dan lucunya lagi
Iya. Lucunya lagi adalah anak psikologi itu hanya beberapa saja yang masih suka menghitung atau di bidang matematika tuh mereka suka. Pasti kalau psikologi itu kuat di teori dan seperti pembahasan-pembahasan kehidupan, kayak melihat sudut pandang yang berbeda dalam kehidupan tuh mereka jago gitu. Tapi bukannya kita melihat-lihat kayak bisa baca seseorang, itu tuh ada tekniknya juga, ada pelajarannya juga. Bukan seperti dukun juga gitu. Berarti nggak otomatis seorang psikolog, orang yang belajar psikologi itu bisa baca karakter orang ya, karena nggak semua, ya itu mungkin ada pembelajaran khusus gitu, maksudnya ada materi khusus yang harus diperdalam ketika kita ingin bisa membaca karakter orang gitu kali ya. Pasti ada kita bisa melihat karakter seseorang itu, mungkin kita bisa melihat dari cara dia berkata, dari cara yang dia ucapkan, dari cara dia duduk, dari cara dia melihat, apapun yang dilakukannya itu. Sarjana S1 itu pernah mempelajari itu walaupun tidak sedetail untuk menuju sarjana S2-nya. Tapi kita mempelajari itu kok. Kadang yang paling lucunya, kalau misalkan di psikologi, kalau sudah ada bahan mata kuliah yang membicarakan tentang perilaku seseorang, tingkah laku seseorang, itu kepoannya itu sangat luar biasa. Ada juga sih mata kuliah yang seperti menghitung gitu, ada. Statistika 1, statistika 2, statistika 3, dan psikometri. Aku tuh sangat sebel gitu masa kuliah itu. Aduh. Tapi kan psikologi itu gimana ya, orang yang berpsikologi itu kan biasanya harus membantu, bisa memecahkan masalah yang dihadapi oleh orang lain ya, biasanya kalau orang psikologi itu orang yang masuk itu. Kalau misalkan orang yang psikolog, dia yang masuk ke kuliah psikologi tapi dia pendiam, gimana itu kayak? Kalau pendiam, rata-rata untuk masuk psikologi itu bisa merubah perilaku, dimodifikasi. Itu 70% bisa berubah secara perlahan-lahan. Ya bagaimana dia survive di kuliahnya juga. Tergantung dari niatnya juga dan tujuan asalnya gimana. Tapi rata-rata kuliah di psikologi dari orang yang berpendiam gitu, itu bisa merubah karena dimodif mungkin, atau karena teman-teman di kampus lingkungannya sudah berbeda gitu. Setiap orang pasti itu berubah, bisa. Gitu. Oh iya, ini kan kakak udah tingkat akhir, boleh dong bagi-bagi tips. Gimana kan kalau psikologi kan ngomongnya harus lancar, harus mudah dipahami sama klien. bukan klien ya, bahasanya apa ya, kayak orang yang bertanya tentang hal-hal yang bahasanya apa ya, yang kalau nggak kelihatan tuh apa sih namanya, yang tidak terlihat, ya tidak terlihat. Bukan, yang nggak terlihat tuh apa ya, abstrak gitu kan, kalau jiwa kan abstrak. Nah makanya seorang psikolog kan harus ngomongnya tuh harus lancar, mudah dipahami orang. Tuh tips trik ketika kita menjelaskan sesuatu gitu, apa sih kalau lagi apa sih, presentasi gitu ya, menjelaskan, memaparkan materi gitu, lagi presentasi ini, ada nggak sih kayak supaya orang yang kita ajak ngobrol atau audiens gitu, kita lagi ngomongin sesuatu nih tentang psikologi, atau biar orang tuh tertarik ngeliat presentasi kita, gimana sih kak? Oke, berarti itu the point-nya bagaimana saat kita presentasi, semua orang itu akan terpana saat kita berbicara, kayak gitu. Ya gitulah pokoknya. kita bukan orang psikolog. Oke. Kita mau tahu nih, ada kuncinya nggak sih? Yang mudah-mudah aja lah, yang orang yang gimana ya? Oke. Yang bukan orang psikolog tapi dia bisa gitu. Boleh banget. Aku kasih tahu ya tips-tipsnya. Oke, kali ini di podcast kita akan memberikan tips tentang presentasi public speaking, supaya bagaimana orang-orang tuh bisa terpana dengan kita saat kita berbicara. Mau tahu? Oke, dengarkan langsung aja. Nih,
enak nih aku habis makan, kayaknya kalau habis makan tuh energinya banyak nih. Iya, benar banget. Habis makan martabak sama nasi goreng spesial, dicampur sosis, bakso, dan ati ampela khas Indonesia. Oh. Tadi aku makan sayur tumis kacang panjang sama kuah kuning apa gitu, sama ikan bandeng. Wah itu pokoknya kalau habis makan tuh energi kayak pulih. Tapi jangan sampai kekenyangan. Kalau kekenyangan tuh ngantuk. Ngobrolnya nggak terarah nanti kita. Aduh. Ayo dong Kak, dijelasin. Boleh banget. Nih, coba kita pikirkan. Pernah gak sih kamu membayangkan ketika kamu mampu berbicara dengan lancar di depan audiens atau teman-teman kamu nih melihat mereka, ada yang menepang dagu sambil mengerutkan alis. Itu tandanya mereka bosan. Terus orang kepalanya pengen copot dipegangin. Pokoknya kita bayangkan nih, kita berusaha mengolah dan mengingat semua kata-kata. Gimana ya supaya presentasi kita lancar, terus tiba-tiba terjadi ledakan tepuk tangan. Wow, keren banget. Standing applause langsung gitu ya. Kayak atraksi gitu. Jadi setiap presentasi usahakan ada sebuah kata-kata atau ciri khas yang sudah familiar, yang orang mudah mengerti. Gitu. Itu pertama tuh apa tadi? Jadi kita harus punya ciri khas. Itu. Dengerin dulu dong. Oh, iya. Yeah. Oh. Bingung soalnya tadi kakak ngomongnya sepotong. Kan harus pelan-pelan, gak semua orang itu bisa mencerna kalimat kita. Jadi harus nafas dulu. Ayo nafas. Untung gak lupa, kalau lupa mau. Gitu. Misalkan kamu mungkin punya masalah dalam berbicara di depan umum. Mungkin kamu sudah menghafal materi habis-habisan, tapi pas giliran maju kamu langsung lupa. Waduh, demam dan panggung. Mau ngomong apa gitu. Demam panggung. Nggak apa-apa. Kali ini kita akan belajar tips-tips public speaking atau presentasi yang dikhususkan banget nih yang mau presentasi sidang. Gitu. Beberapanya nih, jadi beberapa tips ini agak aneh tapi efektif kok. Siap gak? Siap. Oke. Siap dong, orang mau. Oke. Coba kita berpikir kasus yang sering terjadi pada saat kita berbicara di depan umum. Pertama apa? Nggak pede. Berani sih tapi gemeteran. Pas mau ngomong langsung kosong, bingung mau ngomong apa. Bisa ngomong tapi nggak ada yang dengerin. Aduh. Ada yang dengerin tapi mereka nggak ngerti. Aduh. Audiens yang ngerti tapi pertanyaan mereka susah dan kamu nggak bisa jawab. Aduh. Mau bicara ternyata terjadi kesalahan teknis. Ya. Oke. Kosong semua sih itu. Ya kan itu sebuah kasus yang kita temui. Oh iya itu kasus. Dengarkan dulu Pak Zainal Arifin. Oh. Nah, oke. Kasus pertama itu nggak pede. Banyak. Kamu tahu nggak alasan kenapa? Mungkin kita pernah presentasi tapi kurang pede. Alasannya tahu nggak kenapa? Belum makan. Bisa jadi. Bisa jadi. Nah, aku mau cerita nih. Simpel banget sih pas aku sidang. Pertama, itu gimana kita bisa mengeluarkan energi yang luar biasa semangatnya itu dari hal-hal sepele. Dari kita pas bangun, pikiran kita harus positif. Dari kita mandi, dari kita pakai baju, dari kita makan, semua itu harus positif. Oke, hari ini kita akan bisa. Kita akan memberikan yang terbaik oleh dosen kita tercinta, dosen pembimbing kita, gitu. Persiapkan baju sebelumnya, kita udah gosok, kita wangi, gitu. Ketemu teman, hello, say, gitu kan. Oke, kali ini kita akan bisa. Ngelihat pintu sidang aja di psikologi, itu udah deg-degan. Tangannya sampai
Dingin karena tuh mereka itu berpikir dosen psikologi, mereka tuh pasti bisa baca kita. Tuh, jadi pas presentasi kita harus bisa menguasai materi, mereka akan percaya kepada kita. Oke, kamu ngerti, ibu percaya gitu. Tapi bukan hanya ngerti aja. Pertama, kita harus percaya diri. Percaya diri itu nomor 1. Kenapa alasan kita kurang percaya diri? Pertama, kita nggak ngerti sama yang mau kita omongin. Apakah kita sudah menguasai materi? Orang yang sudah menguasai materi, dia akan percaya diri. Dia bisa menjawab betul-betul. Oke. Gitu. Kedua, belum pernah nyoba. Coba dulu dong, kamu belajar dulu nih presentasi. Sekali-kali kamu yang jawab pertanyaan dengan pertanyaan yang susah nih dari teman-teman kamu. Aku pernah dapat pertanyaan yang susah di psikologi. Dan itu sangat memainkan pikiran banget. Aduh, terus aku jawabnya apaan? Jawabnya dengan pengalaman yang pernah dialami. Oke, gitu aja. Terus jadi kayak diskusi atau sesi sharing gitu mereka. Gitu. Oh iya, kan lagi presentasi, Bu. Pasti ntar dosen kalau misalkan nanti ada yang kurang, nanti ditambahin sama dosen gitu ya. Nah, nih Kak Zainal, agar kamu semakin percaya diri, kamu harus memperbaiki penampilanmu. Penampilan kita ketika kita mau mempresentasikan di depan orang, kita harus rapi agar orang itu percaya kepada kita. Oke. Setelah kita sudah rapi, kita sudah wangi, kita mempresentasikan, itu bisa menambah kepercayaan diri kita. Gitu, rambut disisir, gitu. Pokoknya deh, harus rapi pokoknya ya. Gitu. Satu, ini baru satu ya? Iya. Ini baru satu nih. Percaya diri sama berani sama nggak? Nah, nih aku punya lagi yang menurut kita aneh, tapi tuh ini bisa meredam nervous kita gitu. Biasanya kan orang mau presentasi itu gemeteran kan? Biasanya karena terlalu dipikirin malah jadi beban pikiran kan? Betul. Biasanya ngomong sama teman di kelas, ini ngomong di forum, iya kan? Betul. Nah, terus gimana cara mengurangi gemeteran? Pertama, sebelum mulai, kamu bisa coba makan permen karet. Mengunyah permen karet memberikan sinyal ke otak bahwa kamu lagi santai. Jadi deg-degannya berkurang deh. Gitu. Kalau ngunyah nasi padang bisa nggak? Nggak bisa. Karena nasi padang kebanyakan. Terus nanti nasinya tumpah-tumpah. Kalau permen karet kan simpel. Tinggal dimakan. Nyam, tinggal dikunyah. Gigit pensil. Gigit pensil itu suatu keanehan. Iya. Jangan gigit pensil, iya aneh banget. Itu kan benda. Iya kan bisa ada orang gigit pulpen, gigit ujung pulpen sampai benyok-benyok. Benyok-benyok ada. Lagi grogi kali ya. Jangan benda. Coba aja permen karet, tapi permen karet aja telan. Kalau udah nggak ada rasa manisnya, dibuang aja. Gitu. Emang kau terputar gendut. Ada lagi nih, cara mengurangi gemeteran. Nafas yang panjang. Nafas panjang ini manjur. Tarik nafas, hitung sampai 3. 1, 2, 3, tahan, hitung sampai 3, keluarkan. Fokuslah pada nafasmu, lebih bagus kalau sambil senyum. Mood kamu tuh ikutan bagus. Gitu. Wow. Tahu gak, kalau presentasi ada orang maba. Oh iya. Dia pernah ngeliat temennya gimana ya, saking deg-degannya untuk presentasi. Oh iya, Jay. Soalnya kalau di kelas Nia tuh, Nia pun kadang kalau presentasi tuh masih, oh gimana. Tapi kuncinya itu harus menguasai materi. Karena kita akan ditanya berbagai banyak hal. Dari dosen maupun dari teman. Jadi ilmu kehidupan itu lumayan rumit. Kalau kita nggak bisa jawab sama apa yang pernah kita alami. Gitu. Iya juga sih.
Gitu. Itu baru satu. Masih enggak lah, tadi kan diri. Nia bilang gimana cara mengurangi gemeteran. Sebelum mulai coba makan permen karet, terus napas panjang gitu. Berjalan, jalan-jalan sedikit, mondar-mandir, tapi jangan terlalu jauh-jauh. Cukup mondar-mandir aja gitu. Yang pertama, menggerakkan sesuatu di tubuh kita. Berarti percaya diri, kurangi nervous. Ya kan? Poinnya 2 ya? Baru poin kedua nih ya? Iya. Oh iya, betul. Kayaknya 2 poin ini udah banyak ya yang bisa ya. Walaupun materinya nggak oh iya. Nggak. Aku punya tips lagi. Emang ada lagi? Oh. Aku kalau presentasi, selalu ada pantun di belakang. Pantun orang Betawi. Orang Batak Dia selalu bilang kayak gini ya. Oke teman-teman, sekian dari presentasi saya. Akhir kata, buat apa berbaju batik kalau tidak berselendang? Buat apa berwajah cantik kalau tidak bersembahyang? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat luar biasa. Gitu. Tapi sih itu tergantung dari karakter setiap orang masing-masing. Mungkin percaya dirinya tingkat atas, tingkat sedang, tingkat rendah. Oke, setiap orang bisa belajar pelan-pelan. Nggak apa-apa. Tapi karena temennya kebanyakan ekstrovert yang semangatnya itu luar biasa. Anak psikologi itu rata-rata kalau udah lulus bisa jadi MC kondang, bisa jadi entrepreneur, bisa jadi apapun. Karena tuh sebenarnya mereka belajar psikologi itu bukan hanya mata kuliah, tapi lebih kepada. Jadi mata kuliah itu disangkut pautkan dengan motivasi aja gitu. Unik juga ya berarti ya psikologi. Gitu, iya. Nah, yang ketiga, coba deh kita iseng-iseng berbicara di depan kaca. Apakah yang kita ucapkan, apakah ekspresi kita itu tepat gitu. Iseng aja. Kadang tuh kita mau ngomong tapi lupa pas presentasi. Nah, ini bisa terjadi karena kita minim latihan. Pengulangan itu sangat penting. Semakin sering diulang, semakin lancar kamu berbicara, nggak akan ada yang kelupaan. Begitu. Berarti kita gaya kacanya minimal setengah badan lah ya, supaya kita bisa mainin ekspresi bahasa tubuh kita juga harus ada gitu. Jadi iyalah. Jadi orang audiens tuh nggak kayak denger radio, oh ternyata dia seperti mengajak kita nih, pengen ngasih tahu kan bawa apa, materi apa gitu. Begitulah. Berarti latihan nanti ya. Tips ketiga tuh ya. Amazing sekali nih. Jauh banget ya Cinere Makassari. Wow. Jaraknya. Aku kuliah di psikologi itu bukan dianggap mudah, atau orang tuh melihat kita tuh kayak kuliah di psikologi. Tapi saat kita kuliah di psikologi itu memperjuangkannya, mengadaptasi diri kita di lingkungan tersebut tuh rasanya tuh luar biasa banget kayak gitu. Iyalah, kuliahnya rasa sekolah Senin Jumat Sabtu Minggu, aduh. Setiap hari Nia selalu belajar di sana. Kayak gini, kayak gitu, atau dosen menceritakan sesuatu hal yang belum pernah kita dengar. Hah, emang iya? Oh, emang iya? Oh, bisa Bu kayak gitu? Oh, orang bisa seperti ini? Oh, jadi tuh anak psikologi tuh keponya itu sebenarnya luar biasa, Cek. Rata-rata temennya itu bisa membaca dari foto. Mereka tuh selama kuliah di psikologi itu juga melatih empati, simpati, dan perasaan mereka. Jadi mereka setiap melihat orang, oke, baik, gitu. Bisa aja gitu. Karena udah lebih dari 3 tahun lebih belajar di psikologi.
mengasah kita yang tadinya benar-benar nggak tahu sama sekali. Uniknya tuh, ya mungkin kalau misalkan matematika rumus menemukan itu senang, tapi kalau kita tuh kayak oh jadi dia kayak gini karena ada suatu guncangan atau emosinya stabil. Oh, kita menemukan sebuah inti dari kehidupan. Oh, manusia seperti ini, beda aja gitu rasanya. Iya juga ya. Ingat. Unik berarti ya. Iya. Nah, ada lagi. Tips keempat adalah kamu harus mempersiapkan PowerPoint yang sangat menarik. Rata-rata temennya itu setiap presentasi, dari penampilan, dari cara bicara, dari mereka mempersembahkan, PPT pun itu luar biasa, bagus banget. Jadi tuh nih ikutan, oke, adaptasi mereka seperti ini. Ini ditempatkan di dalam kelas orang-orang yang nilai senam PTN itu tinggi-tinggi. Cara mereka belajar seperti ini. Waduh. Sangat berat. Ditanya kadang-kadang, bagaimana IPK kamu? Gimana IPK kamu, Pril? Gimana IPK kamu? Sampai kayak gitu kan. Mereka tuh ambisius dalam ilmu pengetahuan juga sih, gitu komodnya. Tapi bagus, itu membuat kita semangat kita berada di orang-orang yang positif. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ini walaupun hal sepele ya, G. Apa tuh? Jadi dia pas lagi presentasi, ini cuma di komen apa? Dia tuh ada 9 slide. Terus nih presentasi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bla 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 bla. Yang saya hormati, bla bla bla. Dia mempresentasikan latar belakang dari penelitiannya. Bu, jadi saya meneliti ini karena alasan saya karena data yang saya dapatkan ini, bla 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 bla. Itu belum sampai 8 slide. Dia disuruh duduk. Terus dia seneng banget dong. Terus deg-degan tapi. Duduk Bu, iya. Nanti Ibu kasih feedback ya. Iya Bu. Antara deg-degan, seneng dan cengok gimana gitu ya. Terus akhirnya dia duduk. Terus Bu Mulia itu dosen pengujinya bilang kayak gini. Ibu mau tahu PowerPoint kamu kok bagus banget. Kok ada gambar bergerak-geraknya. Terus dia mikir, cuma ditanyain itu doang. PowerPoint doang, gambar bergerak doang. Terus komenannya cuman apa? Dari inti penelitiannya, dia cuman, nanti kamu tahunnya diubah ya. Kamu cari tahun yang terbarunya lagi dari penelitian kamu gitu. Oke, gitu aja. Udah Bu, udah. Udah selesai dong. Gak nyampe 8 slide. Karena tuh dia menjelaskan sangat detail di latar belakang dengan adanya data yang dia miliki. Dengan cara meyakinkan Nia, Bu, kayak gini. Ini tangannya tuh bergerak-gerak, matanya tuh menuju ke dosen pembimbingnya. Kita jangan menunduk ke lantai, ke kiri, ke kanan, kita melihat mata kita ke audiens kita. Gitu. Artinya kita menghargai dia mendengarkan kita, gitu. Dan kita pengen juga didengerin, jadi saling menghargai kayak gitu. Itu penting banget kayak gitu. Poinnya. Iya. Buatlah PPT yang semenarik mungkin, yang niat deh intinya. Soalnya dosennya tuh ada dosen yang nggak suka banget sama PPT yang cuman kopas dari makalah terus ditaruh di PPT itu. Itu nggak berpikir deh, itu nggak mengolah apa yang kita bisa gitu. PPT itu kan juga belajar kita. Kita berpikir ditaruh sini, ini subbab ini, subbab itu juga belajar. Gitu. Mereka menilai dari apa yang ditampilkan dari kita. PPT kita bagus juga nih. Berarti dia niat nih. Materinya juga pas jelasin bagus. Gitu. Jadi sebaik mungkin kita harus memberikan yang terbaik. Kita pengen kan didengerin sama orang. Iyalah. Kan ini kita makanya kita mau nanya nih tipsnya. Nah, itu dia gitu. Jangan menyepelekan hal-hal yang sederhana yang mungkin saja itu membuat kita malah bagus gitu dari hal-hal itu. Gitu. Betul. Jadi bahasa tubuh itu sangat penting buat ya. Body language. PPT ya? Iya PPT. Pokoknya kita seaktif mungkin aja. Iya kan
ketika kita mau mempersiapkan PowerPoint yang bagus, yang interaktif, yang bikin orang tuh ini slide selanjutnya kayak gimana ya, gitu itu ya. Terus kan baru 4 nih. Dia. Ini udah 4 nih. Apakah apa lagi ya? Kan ya ada pasti, yakin aku mah. Oh iya. Kita menjelaskan presentasi kita. Misal ya, kita nggak paham banget sama presentasi kita. Udah mencoba berapa kali belajar apa yang harus kita presentasikan, tapi kita nggak paham gitu. Kita jangan menjelaskan itu terlalu berbelit-belit. Coba kamu buat memo atau kertas, subbab apa nih yang kita jelaskan? Oh, subbab 1, subbab 2, subbab 3. Oke, poin-poinnya aja. Kata kuncinya itu adalah poin-poinnya aja. Tidak usah membaca di Word yang suka kopas-kopas nih di makalah. Aduh, dosennya itu nggak suka banget deh. Mereka tahu mana yang jujur, mana yang niat, tuh mereka tahu gitu. Berarti kita pas presentasi tuh nggak harus bener-bener ngeliat buku ya. Kita harus bisa memaparkan dengan bahasa kita sendiri gitu. Di psikologi nggak boleh lihat kertas. Kalau mau nilainya bagus, perfect A itu presentasi, nggak boleh pakai kertas gitu. Iya. Itu kan jadi melatih kita kan untuk bisa memahami materi kita juga gitu. Melatih keberanian kita juga gitu. Speaking kita terlatih gitu ya. Ada sih dosen yang boleh pakai kertas, oke, nggak apa-apa. Mungkin karena materinya sangat susah. Ada sih materi yang sangat susah banget di luar nalar gitu, di psikologi ada. Boleh, tapi kertasnya jangan gede-gede banget. Sebanyak-banyak apa gitu lembaran, enggak. Paling per subbabnya aja apa gitu. Nggak, ya kertas poin-poin aja gitu ya, selembar misalkan. Nggak makalahnya dibawa ke depan. Nah, tahu gak Jay, pasnya presentasi pas sidang itu? Kan katanya dosen yang mengujinya itu rata-rata ada yang bilang dosennya itu killer. Killer, dia dapat dosen killer. Dia sampai mikirin ya Allah bagaimana untuk besok kayak gitu kan mikir. Nah, pas dia presentasi, dia cuma nanya, kamu PPT-nya lucu banget, ada gambar gerak-gerak. Terus dia ngasih saran, terus habis itu tahunnya disuruh ganti, udah cuma gitu aja. Kertasnya tuh nggak dicoret-coret, cuma bulatan doang, kecil. Itu makalah. Semester berapa itu? Bukan makalah, gambarannya sidang. Dosennya killer ya, Kak. Nah, dia nanya gini juga kan. Kamu nanti untuk kegiatan ekstrakurikuler itu cara menghitungnya gimana? Itu tuh dia bertanyanya dengan ekspresi yang sangat plok gitu kan. Oke, dia bakal jawab dengan karakter dosen seperti ini. Oke, Bu, jadi saya memberikan pertanyaan. Kamu mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ini, saya ingin mengetahui dari faktor demografi saya, bla 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 bla. Terus dia bilang, oke, udah gitu aja. Untuk dosen killer, jawablah sesuai dengan penelitian kamu. Pokoknya harus menguasai banget deh. Kita pasti bakal bisa jawab gitu. Jangan sepelekan atau 2 hari sebelumnya baru kita belajar, jangan gitu. Pasti dosen tuh juga melihat keniatan kita ketika kita presentasi itu pasti kelihatan. Gitu. Baik presentasi biasa maupun presentasi sidang ya, harus benar-benar siap tuh PowerPoint. Kayak gitu. Nih, untuk yang mungkin ada setiap orang tuh pasti sifatnya beda-beda deh. Kita nggak bisa memaksakan seseorang pemalu untuk bisa presentasi di depan umum, untuk bisa melakukan seperti orang-orang ekstrovert lainnya gitu. Kita nggak bisa memaksakan kan. Mungkin kalau sarannya adalah coba belajar pelan-pelan aja di kaca. Terus habis itu minta pendapat sama saudara. Kak, dengerin aku dong, Kak. Aku presentasi kayak gini
bagus gak ya gitu. Itu juga bisa merubah pelan-pelan sifat pemalu kita di depan orang-orang. Sifat pemalu ada yang positif, ada yang negatif gitu. Lah, untuk presentasi, memang itu kepercayaan diri itu sangat diperlukan kayak gitu. Percaya diri, bahasa tubuh kita, bahasa mata kita, pokoknya semua gerakan, ucapan kita, penguasaan materi kita, dan penampilan itu. Ya mungkin kalau orang introvert, misalkan dia malas ngomong banyak gitu, mungkin PPT-nya aja dibanyakin ya, 15 misalkan. Jadi dia jangan dong. Itu nggak bagus kayak gitu. Ya, orang zaman sekarang itu maunya yang to the point. Oke, gini, udah cepet dong, nggak usah lama-lama. Oh ya, saya mau ngerti kayak gini. Oke, kita buat lagi pembaruan konsep yang terbaru. Oke, PowerPoint kita tuh harus tepat sasaran, to the point kayak gimana. Kalau berbelit-belit tuh orang nggak mau dengerin sih malah. Terlalu banyak yang dijelaskan, mereka juga ngantuk. Nanti menopang dagu, mereka bosen. Gitu. Lanjut dong, masih ada nih. Apa ya? Masih oh ada. Iya, betul banget. Biasanya kalau kita nervous, kita lupa sama sarapan. Nah, sarapan itu sangat penting banget sebelum kita beraktivitas. Gitu. Kalau presentasinya siang, sore gimana dong, Kak? Ya nggak apa-apa. Kita kan yang penting udah sarapan. Pasti kalau pagi tuh kadang kan orang suka lupa gitu ya. Pengennya karena nervous itu kan suka lupa. Harus sarapan dulu lah. Penting banget tuh, Pak. Itu sangat penting. Ya. Apalagi ya? Pastilah masih ada nih. Udah semester 8, bukan yang muda. Pengalaman presentasi. Ya ampun. Kan ibarat kita mahasiswa nggak mungkin nggak presentasi, pasti selama semester 1 sampai semester 8 pasti hidupnya dipenuhi dengan presentasi. Oh iya, dia mau cerita waktu pas nih jadi maba. Aduh, kocak banget ya. Gimana ya? Aduh, kocak banget. Jadi gini, Nia kan dari pas man itu pernah ikut MC sama apa aja deh nih ikutin, kayak gitu lomba-lomba apa aja nih ikutin. Nah, karena Nia ekstrovert sih, gitu, nggak suka diem. Nah itu tuh jadi karakter kita tuh berjalan gitu kan ya. Nah Nia tuh pas masuk psikologi kayak gini, ya Allah, masuk psikologi, wow, luar biasa. Psikologi setara ada kan dengan ilmu manajemen manajemen pendidikan sama kedokteran tuh hampir setara di sana gitu. Psikologi kedokteran tuh hampir setara karena sulitnya mata kuliah yang kita pelajari gitu loh aja. Nah pasnya presentasi, jadi dosennya itu melihat karakter kita, perilaku kita ketika presentasi. Dia tuh senang sama kayak kita ramah ketika presentasi. Oke, teman-teman, jadi yang saya presentasikan kali ini adalah gimana teman-teman hari ini semangat atau enggak gitu. Cara-cara kita menyemangati audiens kita gitu. Dia tuh nggak mau flat kayak oke, kamu presentasi, nggak mau kayak gitu aja. Dia tuh mau sebagai mahasiswa rapi pakaiannya. Yang cowok rambutnya disisir, tapi sih nggak ada sih di psikologi yang rambutnya panjang. Itu bisa. Di psikologi juga nggak boleh pakai lepis gitu. Harus pakai rok atau celana yang lebar gitu. Oh gitu. Ya, karena kan kita sama kayak kedokteran juga. Nggak boleh pakai celana lepis, harus pakai rok. Karena kita tuh nanti menghadapi klien. Klien itu akan melihat penampilan kita juga gitu. Oh iya sih, benar juga. Sopan santun kita terhadap orang tuh seperti apa gitu.
Kita diajarkan juga. Masa kita kuliah di psikologi, kita perilakunya juga. Gitu lah pasti. Ya dia. Ya ampun. Masih banyak sih sebenarnya yang pasti ini pengen ceritakan. Gimana kuliah di psikologi untuk adik-adik yang mau masuk psikologi itu boleh banget. Banyak berarti peminatnya ya? Itu sekarang udah banyak loh peminatnya gitu. Sekarang udah ada. Angkatan kakak ada berapa ruangan tuh? Berapa kemarin ya? Oh, ini terpilih hanya beberapa orang aja sih waktu itu aja. Ya Allah, Nia tuh merasa bersyukur banget gitu bisa masuk psikologi. Karena tuh Nia, kalau teman-teman Nia kan dari SMA Jakarta atau apalah gitulah. Dia kan dari MTS swasta. Man 14 Jakarta. Ya maksudnya di standar-standar aja gitu, tapi bisa masuk kan alhamdulillah gitu. Syukur nemuin teman yang wow. Gimana sih kita adaptasi juga di kampus gitu. Iya, pastilah. Kalau di SMA kan kita masih ada aturan sekolah. Maksudnya kita ada komandonya gitu loh. Kita belajar ada komandonya. Kalau kuliah kan kita kayak inisiatif sendiri, kita harus belajar. Tanpa disuruh kita harus udah belajar. Kita harus punya kemauan yang kuat sih kayaknya ya. Nah, yang terpenting itu adalah kita harus banyak-banyak bertanya sama teman. Kita tuh nggak kayak sekolah di SMA yang oke, kita bisa sendiri. Ini tuh nggak bisa. Kita harus sering diskusi, sering sharing, sering tukar wawasan, ilmu pengetahuan gitu. Iya, betul banget. Iya pasti. Kan biasanya maba kan ada yang menyendiri tuh, ada yang gerombol. Ya Allah, ini jadi inget dah pas dia maba, kocak banget dah. Gimana kita? Banyak deh pokoknya peristiwanya dan tragedinya itu banyak banget gitu. Aku juga pengen cerita sebenarnya. Aku ingin membagikan inspirasi gitu buat adik-adik gimana bisa masuk kuliah, bisa masuk ngampus itu dengan jalur beasiswa. Tapi hari ini karena podcast kita tentang tips-tips presentasi dan pengalaman sedikit di psikologi, jadi kali ini kita tentang itu saja. Tapi sih yang pastinya, aku juga punya pengalaman gimana bisa masuk jalur beasiswa itu. Wah, itu pasti banyak banget tuh yang nyari. Aduh. Gimana cara mempertahankannya gitu sampai 3 tahun lebih gitu. Kira-kira tahun ini ada nggak ya beasiswa lagi? Aduh, pasti masih anak-anak SMA pasti pada nyari nih. Oh iya, aku juga pengen kayak Kania. Wow. Pastilah itu selalu banyak. Lagi dong Kak, itu tipsnya apa lagi tadi udah berapa tuh? Sampai lupa kan. Nah, pas kita presentasi, kita jangan pegang hidung terlalu banyak deh. Mana apa tuh Kak? Itu tuh dalam psikologi, itu seperti sebuah arti banyak kebohongan yang kita ucapkan gitu. Kita nggak pede gitu dengan apa pembahasan kita yang kita bicarakan gitu. Tangan kita tuh harus terbuka, kiri dan kanan. Kalau untuk megang hidung kayaknya corona. Kalau kita corona. Bukan corona juga. Oh. Maksudnya secara karakter auranya tuh beda. Dengan tangan yang terbuka gitu. Iya sih. Karena siapa tahu aja Kak, hidung kita lagi gatal kita pegang. Biasanya orang yang banyak megang hidung itu bukan hanya karena gatal, dia tuh bisa menyembunyikan sesuatu kebohongan. Kamu pernah tau nggak? Nggak pernah lah pasti. Nggak mungkin saya nggak pernah megang hidung. Gitu. Nih, ketika presentasi juga jangan kebanyakan pengulangan kasih. Jangan seperti itu. Usahakan yang terbaik
penampilan kita, orang mengerti apa yang kita ucapkan, atau bisa merubah hidupnya lebih positif, itu kan juga pahala untuk kita. Gitu. Iya juga sih. Iya kan? Iya. Nanti suatu saat kita ketemu orang lain yang kita memperlakukan orang lain itu sama yang kita perlakukan dulu, kita pasti akan dapetin itu gitu. Nah, jadi kalau presentasi nih di kelas Nia, jadi merubah kata-kata pikiran kita tuh dengan sesuatu yang positif. Kayak misalkan ada temennya yang pemalu ya. Iya. Terus dia presentasi, kadang-kadang temennya gini ya, teman-teman semangat ya, semangat kayak gitu semua. Dia saling kompak aja gitu, saling membangun satu sama lain. Kadang sih pernah sih ada yang nanya, nih April kenapa ya gue pas di depan itu gemeteran atau gimana. Dia selalu bilang pelan-pelan aja belajar. Anggap aja semuanya tembok. Waduh. Tapi jangan tembok beneran juga, mereka manusia juga gitu. Iyalah, kita kasih semangat aja untuk mereka gitu. Nggak semua orang tuh ekstrovert. Pas presentasi tuh bagus, ada karakter seseorang tuh yang beda-beda juga. Kita harus menghargai satu sama lain. Betul banget sih itu tipsnya. Apa ya? Enggak, jadi pokoknya kita harus berinteraksi juga sama audiens ya. Iya. Bertanya misalkan, bagaimana ini? Apakah ada yang udah tahu materi yang akan saya jelaskan? Gambarannya gimana gitu kan? Tahu gak Jay, kenapa orang kayak terpanah gitu melihat kita pengen dengerin gitu? Ada sih satu hal. Apa tuh? Apa ya? Kita harus mempersembahkan presentasi kita itu dengan perasaan yang tulus. Itu nanti auranya terpancar sendiri kok. Gambarannya gimana tuh? Gambarannya adalah kan orang banyak kan. Kita pun yang mendengarkannya, yang melihatnya juga tahu nih orang. Seru aja gitu ngeliat dia bicara. Seru aja gitu dengan presentasinya yang ramah, yang oke, yang aktif, yang enak aja gitu dilihatnya. Karena dia niat, tulus yang penting gitu. Itu auranya beda loh. Baru penting gitu ya. Jadi jangan menghafal teknik-tekniknya juga. Iya. Kita harus mengeluarkan karakter kepribadian ciri khas kita juga gitu. Supaya kayak presentasi kita tuh alami, ini diri kita. Standby, oke, gitu. Dia tuh juga tahu kalau misalkan presentasi ya, karena memang di psikologi itu maksudnya tuh dia melihat teman-temannya tuh mereka memang sangat cerdas gitu kan. Nggak mungkin dia mempresentasikan sesuatu hal yang gitu aja enggak gitu. Dia tuh pengen mereka bertanya juga dan dia pengen ditanya juga. Dia tuh pengen pokoknya gitu deh. Dia nggak mungkin bisa memberikan hal-hal yang biasa-biasa aja gitu. Karena mereka juga memberikan yang terbaik. Dia bisa, kenapa? Ya nggak bisa gitu. Jadi ada sinergi gitu satu kelas. Ada hubungan timbal balik ya. Kita memberikan energi ilmu, audiens memberikan energi kayak spirit biar kita tuh menjelaskan presentasi kita tuh benar-benar tulus. Betul banget. Ada berapa tipsnya nih? Belinya tuh kan lupa. Kita sudahi aja nih. Masih banyak berarti ya? Masih. Besok kita tentang apa ya? Masih melanjutkan presentasi kayaknya. Mungkin masih seputar perkuliahan kakak nih. Kayaknya terlalu singkat kalau diomongin dalam satu kali pertemuan ya. 8 semester. Banyak masih ya. Semester 1, semester 2. Ya ampun, kalian belum pernah dengar cerita aku gimana memperjuangkan beasiswa itu. Itu tragedinya banyak hal yang lucu, hal yang kocak.
hal yang sedih, hal yang haru, semua hal. Sampai semester 8 ini alhamdulillah luar biasa. Sedikit lagi aku lulus. Rasanya pencapaian yang 3 tahun lebih itu nggak sia-sia gitu. Mau berbagi aja supaya teman-teman yang lain itu juga harus semangat gitu. Pengen gitu jadi kenapa dengar psikologi kayaknya seru banget dengerin ceritakannya ini. Sangat seru banget. Pokoknya pertanyaan-pertanyaan aneh tuh selalu kita dapatkan. Atau pasti temennya bilang gini, pasti ini pertanyaan susah nih gitu kan. Terus ada dosen yang killer gimana gitu aja. Ya ampun, ya tuh pernah dapetin itu sangat mengolah pikiran banget. Terus oke, teman-teman ada yang bertanya, pasti kan dosennya bilang, tungguin dulu ada yang mau bertanya apa enggak. Duk. Gitu. Paling seru psikologi politik. Oh, itu langsung Nia jawab pastinya. Sangat Nia jawab. Dengan senang hati. Tapi kesalahan kita politiknya lagi adem, soalnya belum ada hal-hal. Itu kemarin yang pas semester 7 yang Nia masuk psikologi politik. Itu tuh pas lagi panas-panas politik, dibahas dengan cara psikologian. Jadi temen Nia tuh banyak yang psikologi klinis, psikologi kesehatan, psikologi perkembangan, psikologi keluarga, tapi ini pilih psikologi politik. Aduh, kenapa? Aduh, karena tuh anak muda zaman sekarang itu nggak tahu politik zaman sekarang itu gimana gitu. Taunya Indonesia sehat-sehat aja gitu, padahal banyak rakyat bangsa kita yang menderita gitu. Karena apa secara spesifik tuh mereka nggak tahu gitu. Kita perlu bantu gitu. Ya begitu deh, banyak pro dan kontranya. Tapi pertanyaannya sangat luar biasa. Aduh. Masih banyak ya akan beberapa hal yang akan kita obrolkan. Nih, ada lagi yang seru. Pasti kalau di kelas Nia, kalau sudah ngomongin psikologi perjodohan, itu bakalan rame banget. Itu tuh ada perhitungannya aja di kotak. Misalkan kita menuai apa, nanti penasaran. Iya, pokoknya ada rumusnya juga. Kita bakal ketemu orang ini juga ada rumusnya gitu. Ya, apakah saya akan menceritakan kisah saya bertemu Zainal Arifin? Wow, itu akan jadi podcast yang episode keberapa itu ya? Oke, kita akan lanjutkan podcast kita. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita agar kita lebih bersemangat untuk membahas tentang hal-hal yang menarik seputar perkuliahan. Apalagi sekali ditemani dengan kakak kita, Kania Listiania Filiani dari Cinere. Jauh banget ya. Jangan bosan-bosan ya dengan channel podcast kita. Maksudnya channel podcast kita tuh banyak hal-hal yang wow gitu, hal yang tak terduga. Kita belum pernah kan podcast dari mana ide kita dapat jadi entrepreneur dari Sospekendes. Belum kan? Itu episode ke-250. Banyak yang bertanya-tanya gimana saya kenal Zainal Arifin, gimana ide dari entrepreneur Sospekendes itu, dan gimana juga sih tentang tanya-tanya tentang kampus psikologian dan beasiswa, banyak hal lagi yang kita nanti akan podcast selanjutnya. Oke, selamat malam untuk para pemirsa. Terima kasih sudah mendengarkan obrolan kita. Salam semangat. Salam hebat luar biasa. Hehehe.